pertama yaitu demokratisasi pendidikan menuju pendidikan berbasis masyarakat. Demokratisasi pendidikan ialah mengandung arti sebuah proses untuk menuju demokrasi dalam bidang pendidikan. Demokratisasi pendidikan dapat diwujudkan melalui penerapan konsep pendidikan berbasis masyarakat dalam sebuah penyelenggaraan pendidikan nasional. Demokrasi pendidikan lebih bersifat politis, menyangkut kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan di tingkat nasional. Apabila demokrasi mulai diterapkan dalam pendidikan, maka pendidikan tidak akan menjadi alat penguasa. Rakyat atau masyarakat diberikan haknya secara penuh untuk ikut menentukan kebijakan pendidikan nasional. Semua pihak yang berkepentingan dalam pendidikan diharapkan dapat berpartisipasi dalam penentuan kebijakan pendidikan tersebut. Pendidikan berbasis masyarakat, sebagian besar keputusannya ditentukan oleh masyarakat, mulai dari masalah input dan output. Contoh dari pendidikan di sini adalah lembaga pesantren yang memiliki kurikulum sendiri, mengusahakan pendanaan sendiri dan melayani kebutuhan masyarakatnya sendiri. Adapun konsep pendidikan berbasis masyarakat kiranya merupakan hal yang untuk dilakukan dalam rangka demokratisasi pendidikan. Kedua, yakni pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan budaya yang ada pada para siswa, seperti perbedaan etnis, agama, gender, bahasa, kelas sosial, ras, kemampuan, dan umur. Agar proses belajar menjadi lebih efektif dan mudah, pendidikan multikultural membantu para siswa untuk mengakui ketepatan dari pandangan-pandangan budaya yang beragam tersebut, kebanggaan terhadap warisan budaya mereka, menyadarkan para siswa bahwa konflik yang sering terjadi pada masyarakat. Pendidikan multikultural diselenggarakan dalam upaya mengembangkan kemampuan dalam memandang kehidupan dari berbagai perspektif budaya yang berbeda dengan budaya yang mereka miliki, dan bersikap positif terhadap perbedaan budaya, ras, etnis, bahkan agama. Karena di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 pun sudah dijelaskan Allah menciptakan manusia dari berbagai macam suku dengan tujuan agar manusia saling mengenal dan menghargai keberagaman tersebut. Selanjutnya yakni pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dikenal sebagai salah seorang pakar sains Islam, bapak sejarah atau sejarawan muslim, sebagai filosof, ekonomi, politisi sekaligus pendidik. Ia dikenal sebagai bapak sosiolog. Terdapat beberapa metode yang ditawarkan oleh beliau, diantaranya metode penetapan, metode kasih sayang, metode peninjauan kematangan, metode penyesuaian, metode perkembangan potensi peserta didik, metode penguasaan satu bidang, metode widyawisata, metode praktek, dan metode menghindari peringkasan buku. Tujuan pendidikan menurut beliau ialah mengembangkan potensi dalam bidang tertentu dan pembinaan pemikiran yang baik. Materi pembelajaran menurut beliau harus bersifat akliyah dan nakliyah. Metode yang ditawarkannya pun sangat relevan dalam pendidikan dunia modern. Pemikiran beliau terhadap pendidikan bisa menjadi acuan dalam pendidikan dunia modern, sebab apa yang ditawarkan beliau sangat mengutamakan teori dan praktek dalam dunia pendidikan harus diterapkan dengan baik, khususnya pendidikan Islam, sebab pendidikan harus bersumber dari Al-Quran, yang mana ajaran-ajaran Islam harus diterapkan terhadap realitas kehidupan. Selanjutnya, pemikiran pendidikan menurut Muhammad Abduh. Kurikulum pendidikan menurut Muhammad Abduh, beliau mencoba menghilangkan dualisme dalam pendidikan yang ada pada saat itu dan merencanakan suatu kurikulum pendidikan Islam yang integral. Dari kurikulum tersebut, Muhammad Abduh menghendaki bahwa kurikulum
Yang demikian adanya tingkat sekolah dasar, tingkat sekolah menengah, dan tingkat perguruan tinggi diharapkan dapat melahirkan beberapa kelompok masyarakat, seperti kelompok masyarakat awam, yaitu petani, pedagang, pekerja, industri, dan yang lainnya. Demikian juga kelompok yang lain seperti golongan pejabat, pemerintah, dan militer. Muhammad Abduh Menurut Muhammad Abduh, itu semua harus memiliki wawasan dan pengetahuan tentang agama sebagai suatu alat untuk mengontrol yang dapat menunjang kehidupannya. Kurikulum pendidikan yang ideal menurut Muhammad Abduh itu dibagi menjadi tiga tingkatan. Yang pertama, tingkatan sekolah dasar, yang kedua tingkatan sekolah menengah, dan yang ketiga tingkatan perguruan tinggi. Metodologi pendidikan yang dibicarakan oleh Muhammad Abduh terdapat dua aspek, yaitu yang pertama metodologi dalam bentuk mikro, yaitu mengajar, dan bentuk makro, yaitu sebagai suatu sistem. Yang pertama, metode mikro atau metode mengajar sangat berkaitan erat dengan tujuan pendidikan, sehingga hal ini sangat penting untuk diperhatikan oleh guru. Adapun metode mengajar yang ditawarkan oleh Muhammad Abduh antara lain metode memahami konsep, tanya jawab, keteladanan, dan cerita. Sedangkan yang kedua, metode makro atau sebagai suatu sistem adalah suatu kesatuan organisasi yang dinamis, di mana satu sama lain saling mempengaruhi. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan merupakan organisasi yang terdiri dari individu-individu yang bekerja sama dan saling membutuhkan. Beberapa kontribusi pemikiran Muhammad Abduh dalam pengembangan teori pendidikan Islam diantaranya ada verifikasi, reformasi, dan reformulasi. Selanjutnya yaitu pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan berpendapat bahwa kurikulum atau materi pendidikan hendaknya meliputi pendidikan moral, yaitu akhlak sebagai usaha menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang kedua, pendidikan individu, yaitu usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh, yang berkesinambungan antara perkembangan mental dan gagasan, antara keyakinan dan intelek, serta dunia dengan akhirat. Dan pendidikan kemasyarakatan, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesediaan dan keinginan hidup bermasyarakat. Di dalam konsep metode mengajar terdapat dua sistem pendidikan yang berkembang di Indonesia, yaitu pendidikan pesantren dan pendidikan barat. Menurut pandangan Ahmad Dahlan, ada problem mendasar berkaitan dengan lembaga pendidikan di kalangan umat Islam, khususnya lembaga pesantren. Dari realitas pendidikan tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan menawarkan sebuah metode sintesis antara metode pendidikan modern barat dengan metode pendidikan pesantren. Dari sini tampak bahwa lembaga pendidikan yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan berbeda dengan lembaga pendidikan yang dikelola oleh masyarakat pribumi saat ini. Metode pembelajaran yang dikembangkan Kiai Haji Ahmad Dahlan bercorak kontekstual melalui proses dialogis dan penyadaran. Contoh klasiknya adalah ketika beliau menjelaskan surat Al-Maun kepada santri-santrinya secara berulang-ulang sampai santri itu menyadari bahwa surat itu menganjurkan supaya kita memperhatikan dan menolong fakir miskin dan harus mengamalkan isinya. Hal ini karena pelajaran agama tidak hanya cukup dihafalkan tetapi harus dipahami. Metode belajar yang digunakan antara pendidikan pesantren
dan pendidikan yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah cara belajar mengajar di pesantren menggunakan sistem weton atau sorogan. Sedangkan di madrasah yang dibangun oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan menggunakan sistem masihal seperti sekolah Belanda. Lalu bahan pelajaran di pesantren mengambil kitab-kitab agama, sedangkan di madrasah yang dibangun Kiai Haji Ahmad Dahlan bahan pelajarannya diambil dari buku-buku umum. Dan hubungan antara guru dan murid di pesantren biasanya terkesan otoriter karena para kiai dianggap sakral. Sedangkan madrasah yang dibangun Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai berkembang hubungan guru dan murid yang akrab. Selanjutnya, pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan sosok ulama yang memiliki keilmuan yang mumpuni dan dedikasi tinggi di dunia pendidikan. Konsep pendidikan beliau bisa dikatakan berceceran di mana-mana. Bisa kita lihat melalui kitab-kitab beliau dalam pesantren Tebu Irang, kiprah perjuangan untuk Indonesia, dan kehidupan bermasyarakat beliau. Beliau juga tidak hanya berfokus dalam pendidikan agama, bisa dikatakan sebagai sosok ulama yang toleran dan moderat dalam pendidikan karena beliau menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman. Konsep pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari berawal dari paham bahwa manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Untuk mewujudkan dan mensukseskan pelaksanaan kedua tugas tersebut, maka manusia harus mampu mengaktualisasikan segala potensi yang dimilikinya secara seimbang, sehingga tenaga, emosi, dan yang lainnya. Konsep beliau tentang pendidikan sangat dipengaruhi lingkungan dan pendidikan beliau, serta kondisi sosial, budaya, dan politik yang di masa beliau hidup, di mana beliau hidup di tengah perjuangan melawan penjajah dan mulai bangkitnya Islam di Timur Tengah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga memiliki tujuan dalam pendidikan. Mukani mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah pembentukan manusia sebagai sosok yang penuh dengan pemahaman secara benar, sempurna terhadap ajaran Islam, dan mampu mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-harinya secara konsisten. Corak pendidikan beliau jika dilihat dari segi 4 mazhab, beliau memiliki corak mazhab Syafi'i. Selanjutnya yaitu pemikiran pendidikan menurut Persatuan Islam atau Persis. Persatuan Islam atau Persis adalah salah satu gerakan pembaharuan yang berdiri di Bandung pada hari Rabu tanggal 12 September tahun 1923 Masehi atau 1 Safar 1342 Hijriah, tepatnya di salah satu gang kecil yang bernama Pak Gede. Di gang ini banyak berkumpul para saudagar yang saat itu disebut Perang Pasar. Berdirinya Persis juga dimaksudkan untuk membersihkan Islam dari segala bid'ah, khufarat, dan syirik. Berdirinya organisasi Persis bukan atas dasar kepentingan dari pendirinya, namun atas dasar syiar Islam. Para pendiri Persis mendirikan organisasi karena mereka merasa terpanggil untuk memperbaiki umat dan para pendirinya tidak mendapatkan kepentingan di dalamnya. Berdirinya organisasi Persis pada saat itu hanya bertujuan untuk mengangkat umat Islam dari kejumudan berpikir dan ketertutupan pintu ijtihad. Pada dasarnya, perhatian Persis ditunjukkan terutama pada penyebaran paham Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini dilakukan melalui berbagai aktivitas, diantaranya dengan mengadakan pertemuan-pertemuan umum, tabligh, khutbah, kelompok studi, tadarus, pendirian sekolah-sekolah atau pesantren, penerbitan majalah-majalah dan kitab-kitab, serta berbagai aktivitas keagamaan yang lainnya, yang mana peran Persis sebagai salah satu organisasi Islam sangatlah besar, misalnya dalam bidang pendidikan. Ia dengan menyelenggarakan kelas pendidikan akidah dan ibadah bagi orang dewasa. Persis juga mendirikan lembaga pendidikan anak-anak dan Holland
Inline School atau HIS yang merupakan proyek lembaga pendidikan Islam. Kemudian pada tanggal 4 Maret 1936 secara resmi Persis mendirikan pesantren Persis yang pertama di Bandung, diberi nomor 1 di Bandung. Dalam perkembangannya, Persis mengkoordinasi pesantren-pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan yang tersebar di cabang-cabang. Dalam bidang penerbitan, Persis banyak menerbitkan buku-buku dan majalah-majalah. Melalui penerbitan inilah, Persis menyebarluaskan pemikiran dan ide-ide mengenai dakwah dan tajdid. Perkembangan selanjutnya, aktivitas Persis meluas ke aspek-aspek lain. Orientasi Persis dikembangkan dalam bidang yang menjadi kebutuhan umat, mulai dari bidang pendidikan dari tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi, bidang dakwah, bimbingan haji, zakat sosial, ekonomi, perwakafan, dan masih banyak yang lainnya.